Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain tarot reading ya. Gimana? Kalian semua udah simak video yang sebelumnya yang dia rasakan padamu? Itu komen, kenapa pada sedih, kenapa pada nangis? Aku ngebaca komennya tuh energi kalian tuh yang kayak sedih, nangis, sama yang kayak udah ikhlas gitu ya. Biasanya kan masih ada yang suka marah-marah gitu kan, yang curhat, kekesalan atau kemarahannya gitu. It's okay sih apapun komennya selama sopan, aku santai aja ya. Cuma pas kemarin aku iseng, aku simak lagi video aku ya, aku nonton sendiri. Kan kalau edit video sama nonton sendiri di YouTube itu kan beda ya vibes-nya. Terus aku nonton di YouTube. Pas aku dengerin, kok iya ya, kok sedih banget ya kayaknya ya. Readingan aku ya. Pantesan banyak yang komen sedih-sedih, emotnya nangis apa segala. Ya udah, itu aja sih yang mau aku ceritain. Oke, kita move langsung ke video berikutnya ya. Ini temanya adalah yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ya. Buat kamu yang lagi nunggu-nunggu, nunggu siapa sih? Nunggu seseorang menghubungi, nunggu seseorang muncul kasih kabar atau apapun itu nih. Coba disimak videonya ini. Siapa tahu resonate, semoga amin ya. Semoga yang menghubungi nanti itu orang yang emang lagi kamu fokusin, orang yang emang lagi kamu tunggu-tunggu ya. Amin, aku doain ya. Semoga siapapun yang lagi nunggu, nih dari hatiku yang terdalam, aku jadi merinding. Semoga siapapun buat kamu semua yang simak video aku yang lagi nunggu seseorang buat hadir, buat menghubungi kamu, semoga seseorang segera menghubungi kamu ya. Amin ya. Kita udah berdoa sama-sama bareng-bareng, semoga Tuhan semesta mewujudkannya ya. Oke, temanya itu ya, yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang ya. Mungkin resonate-nya beberapa hal aja. Karena ini menarik energi banyak orang. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini. Ya, itu aja. Kita simak bareng-bareng, jangan dibawa baper, santai aja. Check it out. Dia yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Orangnya ini dipastikan dia masih suka cari-cari perhatian kamu. Atau emang tipenya dia itu suka caper, cari-cari perhatian. Cari perhatian itu kayak gimana sih kak? Macam-macam. Misalnya dia bikin story di sosial media. Misalnya dia ngeposting sesuatu di sosial media gitu kan. Dia postingnya itu tapi mancing-mancing kamu gitu, atau dia bikin status di sosial media gitu ya, tapi isinya itu yang kayak mancing-mancing kamu. Bisa juga misalnya dia posting sesuatu di sosial media, misalnya pura-pura sedih atau memang kayak sedih banget gitu. Nah itu kan buat menarik perhatian kamu kan, buat mencari perhatian kamu ya. Itu contohnya aja sih. Nah aku ngerasa sebentar. Nah, dia ini bisa jadi ya udah punya pasangan atau udah dealing sama orang lain. Ada yang memang aku ngerasa kayak udah dealing sama orang lain, tapi dia ini masih suka cari perhatian kamu. Atau walaupun dia udah deket sama orang lain atau udah punya pasangan ya, tapi dia tipe-tipe yang mau semuanya gitu. Udah punya pasangan tapi mau sama kamu juga. Atau mungkin udah deket sama kamu, atau udah punya kamu tapi dia mau sama yang lainnya juga. Bisa kayak gitu. Dia mungkin tipe-tipe yang ini, ada yang udah mapan juga, ada yang udah mapan, finansialnya bagus. Ada yang memang sama kamu itu cukup dekat tapi orangnya agak cuek. Ini mungkin bisa lebih dari satu orang sih kayaknya ya. Aku ngelihatnya sih baru kayak 2 orang sih. Nanti coba kita lihat lagi ya.
ada yang memang dia itu cuek walaupun deket sama kamu, atau misalnya lagi sedekat apa juga kamu ngerasanya deket banget nih sama dia. Deket apa ya deketnya tuh ya? Ya memang kamu sama dia deket nih secara emosional, tapi bisa juga misalnya kamu berteman sama dia di sosial media gitu. Itu kan berarti deket ya, tapi dia cuek sama kamu. Nah, ada juga yang seperti itu. Dia ini mungkin ada yang memang sudah menikah atau sudah punya keluarga ya. Atau ada juga yang memang dia ini family man, family woman ya, entah dia masih single atau belum menikah, dia ini family man, family woman, dia peduli dan sayang sama keluarganya ya. Perhatian dia sama keluarganya. Dan dia ini senang bisa dekat sama kamu, happy bisa dekat sama kamu, atau selama kamu sama dia ya dia happy ya. Istilahnya dia itu kalau dia mau bilang ya dia happy bisa dekat sama kamu selama ini, bisa kenal sama kamu, bisa bareng-bareng sama kamu tuh dia happy juga. Ada juga yang dia ngerasa dekat sama kamu itu beban. Ini bisa satu orang sih, jadi kayak misalnya dia ngerasa happy sebenarnya ya dekat sama kamu, tapi di lain sisi dia mungkin juga ngerasa beban ya. Mungkin kamu sama dia ya ada masalah soal kedekatannya, apapun masalahnya ya. Dia juga mungkin udah memberikan batasan ke kamu ya. Siapa kan temanya siapa yang akan menghubungi kamu, berarti ya mungkin kamu sama dia akhir-akhir ini ya mungkin nggak saling terhubung atau nggak saling komunikasi ya, makanya dia ada keinginan buat menghubungi kamu. Ada energi dia yang kayak lagi nunggu-nunggu kamu juga loh. Dia ngasih batasan tapi dia mungkin nunggu-nunggu kamu buat hubungi dia atau nunggu kamu buat kontak dia ya. Agak lucu sih memang, kan dia yang memberikan batasan ya, tapi dia nungguin kamu buat komunikasi ke dia. Ya memang ada orang yang kayak gitu ya. Atau dia ini kayak lagi nunggu-nunggu seseorang kayak apa ya, mengirim pesan atau chat atau teks dia ya. Dia lagi nungguin kamu mungkin. Kasian juga sih. Kok jadi aku yang kasian ya? Mau ditemenin gak nunggunya? Dan mungkin dia tipe orang yang sabar. Ya, bisa dia tipe orang yang sabar, atau mungkin kamu sama dia LDR. Bisa kamu sama dia LDR punya hubungan, atau ya kamu sama dia lokasinya berjauhan aja. Terlepas dari kalian punya hubungan atau enggak ya. Dia tipe-tipe yang cerdas, mungkin pintar, cerdas, atau suka belajar ya. Atau mungkin dia masih sekolah atau kuliah mungkin. Ya, di sini aku lihat kayak ada yang senang belajar gitu. Belajar apa aja sih, nggak harus akademik dan di sekolah juga sebenarnya. Dia tipe-tipe yang pemberani. Dia tipe-tipe mungkin orang yang ini kali ya. Apa sih kalau dalam keluarga tuh namanya tulang punggung kali ya. Mungkin dia ada tulang punggung keluarganya, bisa juga. Mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu. Jadi ada, aku lihat energi seseorang yang kayak masih suka ingat-ingat hal-hal memori, kenangan sama kamu. Cie. Ya. Ada seseorang yang suka ingat kenangannya bareng sama kamu ya. Ada memang dia ini mungkin lebih muda ya dari kamu. Bisa childish, bisa juga ya tingkat kedewasaannya lebih muda aja dari kamu. Ya, atau mungkin usianya lebih muda dari kamu, ada juga. Dan aku lihat dia ini tipe-tipe mungkin ya yang suka nolong ya. Kamu atau dia yang suka nolongin ya, bisa vice versa sih. Di sini ada seseorang yang kayak suka support atau suka menolong atau kasih bantuan. Bantuannya nggak harus materi, apa aja ya. Terus kalian itu deketnya tuh apa ya? Kayak kalian tuh kayak saling bersambut gitu loh. Ngerti gak? Bersambut. Misalnya dia suka sama kamu, nah kamu juga menyambut dia, atau kamu tuh baik ke dia, dia juga menyambut kamu. Nah, saling bersambut gitu, merespon maksudnya ya kali ya. Bete deh aku kalau berantakan gini. Nah,
uh, dia ini mungkin kagum ya sama kamu atau dia yang kagum ya, mungkin dia sih, salah satu dari kalian nih misalnya ya. Kalau dia lebih muda ya, atau usianya, atau mungkin dia di bawah kamu gitu ya, tingkat kedewasaannya. Nah, dia ini kagum sama kamu. Pokoknya siapapun yang lebih muda, atau siapapun yang usianya lebih muda, atau dia yang lebih childish, mungkin bisa lah kita bilang kayak gitu ya, dia tuh kagum sama kamu ya. Kagumnya tuh kadang kayak bisa yang suka ngebayangin kamu, cie. Ada yang memang udah mapan. Kalau misalnya dia maskulin udah mapan bisa juga, kalau dia feminin bisa juga udah mapan. Ya. Dia tipe-tipe yang ini ya, kayak fokus gitu kalau ngerjain sesuatu, atau kalau dia fokus atau serius sama pekerjaannya. Atau kadang dia juga fokusin kamu nih, mikirin kamu banget. Dia banyak aktivitasnya ya, bisa dibilang dia tuh orang yang sibuk sebenarnya, banyak aktivitas atau banyak kerjaan. Dia ini orangnya baik, mungkin baiknya tuh apa ya, kayak ada jiwa-jiwa penolong ya, suka menolong orang, mungkin yang tadi aku bilang ya. Dia kan suka bantu kamu nih, tapi dia juga suka menolong orang lain. Jiwanya baik, aku ngerasanya. Atau dia tuh suka memberikan sesuatu sama orang lain, bisa materi, bantuan, tenaga, pikiran, waktu, apapun deh yang bisa dia kasih ke orang lain, dia bisa berikan ke orang lain. Mungkin kayak jiwa-jiwa dermawan kali ya. Nah, ada energi di sini tuh orang yang kayak ingin memberikan kabar atau memberikan pesan ke kamu. Ada sesuatu yang mungkin dia ingin sampaikan, atau ada sesuatu yang dia pendam. Jiwa-jiwanya dia itu pemberani ya, kayak kalau ada apa-apa dia tuh mau maju, nggak ada takut-takutnya gitu orangnya. Dia suka galauin kamu sih. Dia memang masih ada perasaannya sama kamu, tapi walaupun dia ada perasaan, ya udah, dia mau gimana, dia nggak bisa berbuat apa-apa juga. Nah, mungkin kamu udah menjauh sama dia. Bagi kamu yang udah menjauh sama dia, nah mungkin seseorang masih ada perasaan sama kamu. Cie, siapa tuh? Kamu mungkin sama dia tuh udah selesai hubungannya. Ada yang udah pernah mungkin ya punya hubungan, terus hubungannya udah selesai. Dan aku lihat mungkin kamu sama dia baru kenal, atau kamu sama dia baru dekat, atau kamu sama dia pernah punya hubungan tapi sebentar. Kenalnya sebentar, ada yang kenalnya sebentar, ada yang jadiannya sebentar, ada yang punya hubungannya sebentar. Nah, itu salah satunya cirinya ya. Misalnya kamu baru kenal sama dia kok bisa langsung dekat, baru dekat sama dia kok bisa punya hubungan. Nah, energinya tuh seperti itu, kayak baru-baru ya. Kalau misalnya dia maskulin, mungkin dia pernah kayak yang mutusin kamu atau mengakhiri hubungan sama kamu. Tapi femininnya ini kayak kayak nggak menerima gitu keputusannya dia. Ya misalnya dia ingin mengakhiri hubungan atau tiba-tiba ingin mengakhiri. Dia tipe-tipe yang agak cuek ya kayaknya tuh. Tipe-tipe yang agak cuek dan suka kepikiran kamu. Suka kepikiran kamu, agak cuek. Ada energinya itu kayak dia udah gak mau tahu tentang kamu. Kayak udah amat deh, gak peduli gitu. Tapi bisa jadi sih itu energi yang kayak di luarnya aja kita lihat. Nanti kita lihat lagi ya. Dari luar ya kelihatan dia memang kayak gak peduli, seolah-olah gak peduli sama kamu. Gak mau tahu lagi deh tentang kamu. Semacam itu ya. Dia juga suka galauin kamu kok.
Tadi aku udah bilang ya, iya nih ada kartunya lagi, makanya aku bilang lagi. Dia suka galauin kamu ya. Kayak dia masih meragukan. Misalnya dia mau menghubungi kamu, tapi dia masih ragu. Atau ada juga yang memang dia kayak masih ragu sama perasaannya sendiri. Bingung kan? Sama perasaan sendiri aja bingung. Nah, gimana aku coba yang bacain? Iya. Mungkin kamu sama dia pernah punya hubungan. Hubungannya tuh banyak banget kayak ups and downs-nya tuh kayak wow gitu ya. Nggak yang lurus, flat, happy aja gitu. Enggak. Hubungannya naik turun. Kayak effortnya tuh banyak banget, perjuangan sama pengorbanannya. Naik turun, banyak masalah, ngerasa beban ya dalam hubungannya. Mungkin dia tipe-tipe yang mau survive dalam hidup ya. Dia nggak gampang menyerah kalau misalnya punya masalah. Mungkin dia tipe-tipe yang hidupnya itu sebenarnya ya banyak masalah juga. Bukan hidup orang yang santai-santai dan happy-happy aja gitu, enggak. Ya. Dia suka kepikiran kamu loh. Ada energi di mana kayak dia tuh kadang pengen kamu dekat atau kembali atau mendekat ke dia. Jadi istilahnya apa ya, dia tuh masih welcome sama kamu. Kalau kamu mendekat ke dia, dia welcome, masih mau menyambut kamu. Ada yang tipenya ini orangnya cukup religius, suka berdoa atau suka ibadah. Ada yang dari mereka juga ini jiwa-jiwanya tuh pemimpin, memang leader atau pemimpin ya dalam suatu apa gitu ya. Tapi juga bisa memang ada jiwa-jiwa leader, pemimpin, atau orang tuh percaya kalau dia ngomong sesuatu tuh orang mungkin percaya sama dia. Dia tuh suka mikirin kamu ya, apalagi kalau dia lagi sendiri, misalnya kayak dia lagi bengong atau ngelamun gitu ya, atau overthinking, dia suka kepikiran kamu. Ya yang tiba-tiba inget aja gitu, ada juga yang tiba-tiba inget. Misalnya dia lagi ngapain terus tiba-tiba inget kamu. Ya. Tapi bisa juga dia inget kamu itu karena mungkin kamu juga lagi inget sama dia. Jadi energinya mungkin ketarik kali ya. Dia ngerasa mungkin hubungannya sama kamu tuh apa ya, stuck tuh kayak nggak banyak perubahan antara kamu sama dia, kayak gitu-gitu aja, nggak ada perkembangannya. Atau juga bingung hubungannya tuh mau dibawa kemana, bingung. Ada yang energinya ini dia bingung ya, dia tuh kayak apa ya, masih suka cari pencerahan. Kayak kamu gini lah, kamu kan cari pencerahan di tarot ya. Nggak tahu nih dia cari pencerahan di mana. Ya. Tapi kamu sama dia mungkin udah dingin nih sikapnya. Udah dingin, agak cuek-cuek gitu. Ada memang salah satu dari kamu tuh gengsi, makanya dingin kan. Dia tuh masih suka fokusin kamu loh, fokusin kamu, mikirin kamu, sampai kadang ada yang sampai ini afirmasi juga ya. Kadang ada yang sampai kayak ngebayangin kamu tuh lagi di dekat dia, terus dia kayak apa ya, seolah tuh kamu dekat sama dia, terus dia ngobrol gitu sama kamu. Ada yang sampai kayak gitu, mengirim ini kali ya, mengirim pesan batin atau telepatinya. Ada yang mikirin tuh kayak sampai sedih banget, dibawa apa ya, dibawa baper gitu, sedihnya dalam. Ada yang kalau dia lagi ngapa-ngapain tuh kepikiran kamu, galauin kamu. Misalnya dia lagi aktivitas ya, aktivitas tuh ngapain ya, misalnya lagi makan atau lagi kerja, terus tiba-tiba inget kamu, terus jadi bad mood, jadi baper. Ya. Ada yang emang orangnya ini kayak lagi bertransformasi menjadi seseorang yang baru, atau dia kayak lagi apa ya, menjalani sebuah kehidupan yang baru. Mungkin ada di antara mereka atau kamu ya, salah satu dari kalian yang pernah kayak ada keinginan buat punya hubungan yang lebih serius, misalnya menikah gitu ya. Pernah, mungkin kamu atau dia pernah ada dalam
apa ya, pembicaraan untuk menikah, hubungannya lebih serius. Salah satu dari kalian mungkin pernah membantu dalam urusan finansial. Misalnya kamu lagi nggak punya uang, dia kasih kamu uang, atau dia bantu kamu gitu ya, keuangan kamu. Atau misalnya ya dia nggak punya uang, kamu bantu keuangannya dia. Ada yang energinya kayak gitu nih. Dia tuh ada keinginan buat maju atau mendekat ke kamu, buat hubungi dan kirim pesan. Ini energinya cukup strong nih. Ada seseorang yang memang mau kirim pesan ya. Cuma ya energinya masih belum yakin, kayak maju mundur. Kadang dia pengen, tapi kadang dia mundur lagi. Ragu-ragu mungkin ya, atau takut. Takut nggak direspon sama kamu, atau takut respon kamu tuh nggak positif. Dia belum sepede itu untuk maju. Ada memang jiwanya itu tenang, orangnya tuh tenang, kalem, nggak banyak ngomong ya. Tapi mungkin kamu pernah deket banget sama dia, yang chat-chatan, komunikasi intens. Ada yang sampai sleep call juga ada. Dulu mungkin ya, dulu waktu kamu deket sama dia sampai kalian sleep call ya. Ada yang memang gini energinya, mungkin dia deket sama beberapa orang ya, tapi dia menyimpan kamu tuh tetap ada di hatinya. Gimana jelasinnya? Misalnya dia deket sama beberapa orang ya, tapi ya tetap kamu ada di hatinya walaupun dia deket sama yang lain. Tapi tetap kamu tuh punya space sendiri di hatinya dia. Benar-benar. Iya kayak gitu. Kayak dia masih menyimpan kamu di hatinya dia, walaupun misalnya kalian udah menjauh atau nggak komunikasi, atau dia udah deket sama yang lain, tapi tuh kamu tetap punya space di hidupnya dia. Ada yang sampai kadang overthinking loh, mikirin kamu kalau dia mau tidur di jam-jam malam. Kalau dia lagi sendiri, dia juga mikirin kamu ya. Dia tuh kayak menyimpan perasaannya. Ada juga yang menyimpan atau memendam perasaannya ya ke kamu sampai sekarang. Mungkin kamu juga nggak tahu kalau dia masih menyimpan perasaan ke kamu. Ada yang misterius, tertutup orangnya nih. Dia tuh kangen sama kamu loh. Aku ngerasa kangen. Ada seseorang yang kangen. Tapi bisa jadi kamu juga kangen sama dia. Aku ngerasa ada energi dua orang yang kangen gitu loh. Bukan dia dan orang lain, tapi kamu dan dia. Kamu dan seseorang. Nah gitu maksudnya. Kamu dan seseorang. Kamu dan dia kangen. Yang jelas gini maksudnya, kamu kangen sama seseorang. Nah, yang lagi mau menghubungi kamu ini juga lagi kangen sama kamu. Nah, kamu cek deh, kamu kira-kira sekarang lagi kangen sama siapa? Mungkin salah satunya itu. Orang yang kamu kangenin itu pengen menghubungi kamu. Kamu sama dia bisa jadi twin flame, ada energi mirror. Kayak kamu sama dia tuh memiliki perbedaan, tapi juga satu tujuan. Entah sih tujuan kalian apa. Intinya kamu sama dia tuh mungkin punya keinginan tujuan, mungkin dalam hidup ya, punya persamaan dalam tujuan. Misalnya sama-sama pengen sukses gitu ya. Tapi kamu sama dia juga punya perbedaan. Misalnya beda keyakinan, atau beda culture, beda negara, bisa juga. Ada energi seseorang yang pernah menyakiti kamu, atau dia yang pernah menyakiti. Ada yang pernah menyakiti nih. Ada yang player juga sih, aku ngerasanya nih. Dia player mungkin. Ini di sini ada 2 orang sih. Yang paling dikit itu 2 orang, tapi paling banyak 3. Tapi jarang sih yang 3. Ada juga energi memang dia itu kayak temen kamu ya, temen lama, atau rekan kerja kamu, bisa juga. Tapi lebih banyak ya seseorang yang memang punya romantic feeling sama kamu. Dia itu mungkin tipenya baperan ya, sensitif. Atau bisa juga dia lagi baper sama kamu. Atau dia udah baper sama kamu, udah jatuh cinta. Atau bisa juga sekarang dia lagi baper, sebel mungkin ya. Ada yang energinya lagi sebel sama kamu.
Dia tipe-tipe yang pekerja keras, ya. Dia tipe pekerja keras dan apa ya? Dia tuh tipe-tipe yang materialistis. Materialistis tuh apa ya? Dia ini banget, apa maksudnya? Tipe yang pekerja keras, material things gitu. Dia benar-benar mikirin soal finansial karirnya dia. Dia ini apa? Take serius gitu loh buat finansial sama karirnya dia. Bukan berarti dia matre, ya. Dia tipe yang bekerja keras buat dirinya sendiri. Dia mau tuh tipe yang kayak bersusah-susah payah buat mencapai tujuannya, buat mencari materi, buat mencari uang. Tuh ada lagi kan tuh kartu yang bilang kalau dia tuh ingin memberikan pesan ke kamu. Menghubunginya ini banyak yang via chat sih, ya. Kalau menghubungi itu mungkin via chat atau telepon ya, by phone. Tapi yang by phone sedikit sih. Karena aku ngerasa energi seseorang kayak pengen ngetes dulu nih. Kamu gimana ya kalau dia chat? Direspon nggak ya? Kamu cuek nggak ya? Atau marah nggak ya? Ya. Karena sebenarnya dia itu tipe yang gengsian. Dan dia itu mungkin tipe yang nggak sepede itu. Atau nggak, apa ya, insecure juga. Takut dicuekin sama kamu. Karena kan aku lihat tadi kan, ada seseorang yang memang energinya itu pernah menyakiti. Jadi dia takut sebenarnya. Iya, jadi banyak yang energinya ini memberikan kabarnya itu by chat, ya, kirim teks gitu, atau SMS lah ya, bisa juga. Nah, kalau yang telepon sedikit, ya. Apalagi yang misalnya kirim pesan lewat sosial media, nah itu dikit banget. Tapi kebanyakan ngechat sih. Dia ini kayak menutupi sesuatu dari kamu ya, atau dia memang orangnya tertutup ya, tadi yang aku bilang. Tapi dia kayak udah menutup diri juga sebenarnya dari kamu. Menutup diri tapi dia ingin menghubungi. Nah, bingung kan? Sama, aku juga bingung. Gimana dia tuh tipe orangnya? Udah menutup diri tapi mau menghubungi. Yang tadi aku bilang kan, di sini ada energi orang yang kangen. Ya mungkin dia kangen, makanya pengen hubungi kamu. Dan nggak bisa tahan gitu ya. Pengen tahu banget soal kamu. Padahal dia juga bisa kepo kan, di sosial media bisa stalking. Tapi nggak bisa. Pokoknya pengen hubungi kamu, titik gitu. Ya. Nah, aku ngerasa kayak ada energi seseorang yang takut banget kamu sama dia tuh, kayak takut sakit hati. Dia takut menyakiti kamu dan dia takut kamu sama dia saling menyakiti. Makanya di sini ada energi yang kayak dia udah menutup diri dari kamu atau menutup hatinya dari kamu. Bukan berarti dia nggak mau tahu sih, bukan berarti dia cuek. Tapi dia kayak lebih memilih untuk cuek dan nggak peduli. Karena ya udahlah, misalnya gini ya, kayak udahlah, aku nggak usah peduli tentang kamu supaya kita nggak saling menyakiti, supaya kita hidupnya sama-sama happy gitu, nggak ada yang tersakiti lagi. Aduh, jadi ikutan sedih nih. Dia walaupun misalnya udah menutup diri dari kamu, energinya masih ada yang menunggu kamu, itu dia ya, diam-diam nunggu. diam-diam nunggu, diam-diam baper gitu ya, diam-diam kangen ya. Dia ini mungkin kamu sama dia kalau misalnya pernah punya hubungan ya dulu ya, mungkin kamu ngerasa ada di fase dia itu masih pengen mempertahankan hubungannya sama kamu. Dia tipe-tipe yang memang ini mau bertahan orangnya, gak gampang gitu kalau misalnya punya masalah gampang lemah atau gampang mundur, itu enggak. Dia orangnya mau bertahan. Mungkin dia udah membatasi diri dari kamu ya. Kayak di sini ada seseorang yang kayak memberikan jarak di antara kamu sama dia. Atau bisa juga dia tipe yang memang enggak gampang buat dekat sama orang lain. Dia suka membatasi diri dari orang lain. Atau bisa juga ya dia lagi memberikan jarak sama kamu saat ini. Atau bisa juga lagi membatasi diri dari orang-orang, dari orang sekitarnya dia. Ada yang jiwanya ini energi Leo, kayak punya pride, punya power, lebih dominan gitu kalau dalam hubungan. Dia nggak mau tuh yang kayak disuruh-suruh atau diatur-atur.
ada juga yang memang tipenya itu kayak melindungi. Dia tuh apa ya, kalau kita lihat dia tipe yang kayak menjaga, melindungi kamu. Nah, kamu sama dia mungkin udah menjauh ya. Iya, mungkin ada yang menjauhnya tiba-tiba, atau ada yang memang kamu sama dia tuh kayak tiba-tiba apa ya, ada masalah terus menjauh, atau tiba-tiba salah satu dari kalian ingin mengakhiri hubungan terus jadinya menjauh. Mungkin kamu sama dia twin flame, walaupun jauh, walaupun nggak saling ini ya komunikasi dan nggak menghubungi, tapi terikat terus. Tuh di sini ada Seven of Swords-nya. Cuma aku ngerasa ya kamu sama dia itu terikat, terhubung dan terkoneksi. Iya. Kayak kalian susah lepas. Walaupun kamu sama dia menjauh, ini kan berjauhan nih. Tapi susah lepasnya. Terkoneksi terus. Ya mungkin twin flame atau soulmate. Jadi semesta tuh kayak apa ya, mengikat kalian terus. Capek ya kalau kayak gitu. Nah, dia ini mungkin apa ya? Dia itu tipe-tipe yang pasrah sebenarnya. Kan aku bilang ya, tadi sebelumnya ada energi seseorang yang kayak mau effort atau berjuang atau mau mempertahankan hubungan. Tapi ada juga di fase dia itu kayak udah pasrah tentang hubungannya sama kamu. Dia sebenarnya tipe yang kalau sama kamu tuh bisa seterbuka itu sih aku ngerasanya. Ya. Dia terbuka sama kamu, apa aja mungkin dia terbuka cerita atau open ke kamu, atau kamu juga mungkin begitu ke dia. Kalian saling terbuka, kayak nggak ada batasan di antara kalian tuh. Kalau misalnya kamu sama dia pernah deket ya, waktu dekatnya tuh kayak nggak ada batasan, dan dia mungkin mau berjuang atau mau berkorban demi kamu, apapun deh, walaupun dia dalam kesulitan, dia tuh mau berjuang buat kamu. Dan aku ngerasa apa ya, dia ini suka kayak ngedoain kamu ya. Iya, dia suka ngedoain kamu supaya kamu happy atau apa gitu, apapun sih doanya ya. Dia ini tipe-tipenya apa ya, orangnya tuh menyenangkan ya. Misalnya dia sedih ya, atau misalnya dia moodnya lagi kenapa gitu, dia bisa tuh yang kayak menghibur dirinya sendiri. Atau dia memang tipe yang independen, mandiri, apa-apa tuh dia sendirian, ngerjain sendiri. Begitupun ya itu, dia bisa menghibur dirinya sendiri. Independen sih, aku ngerasa ada yang memang jiwanya ini independen. Dia tipe-tipe yang mandiri, bisa ngelakuin apapun sendiri. Ada yang memang orangnya ini posesif atau clingy gitu ya. Jadi apa-apa tuh dia kayak apa ya, nggak mau gitu kehilangan kamu, atau nggak mau miss sedikit pun tentang kamu. Atau dia pengen tahu, kalau misalnya dia pernah dekat sama kamu ya, dia tuh tipe-tipe yang posesif, dia tuh selalu pengen ikut kamu atau selalu pengen tahu kamu tuh ngapain aja. Iya. Dia tipe yang agak cengeng sebenarnya ya. Entah dia memang cengeng, suka nangisin kamu, atau ya akhir-akhir ini memang dia suka sedih, nangisin kamu. Iya nih, sedihnya tuh yang sedih banget. Kenapa ya sampai sesedih itu? Ada yang energinya pasif, kayak lama gitu. Kalau ngelakuin apa-apa tuh lama. Pasifnya itu ya mungkin kamu juga ngerasa kayak dia tuh gak ngelakuin apa-apa buat hubungannya sama kamu. Saat ini bisa, waktu dulu juga bisa ya, kayak pasif dia. Salah satu dari kalian tuh ngerasa kalau apa ya, salah satu dari kalian tuh kayak memberikan apa ya, pencerahan atau penerangan buat hidup masing-masing. Misalnya kamu ngerasa dia itu seseorang yang memberikan aura positif atau mencerahkan hidup kamu atau membuat kamu lebih baik. Nah, mungkin dia juga bisa ngerasain kayak gitu ke kamu. Pokoknya salah satu dari kalian ngerasain itu deh. Ya. Tuh, kayak dia tuh suka ngebantuin kamu kalau kamu lagi kesusahan, atau mungkin kamu juga pernah bantuin dia kalau lagi kesusahan. Mau gitu, apa tanpa apa ya, kayak nggak segan-segan buat ngebantuin atau nolongin ya, apapun bantuannya, bisa materi atau enggak, bisa atau sekedar kasih support aja.
kamu sama dia tuh ada penghalang atau ada pemisah, atau ada sesuatu yang memisahkan kalian, atau ada sesuatu yang menghalangi kamu sama dia. Padahal kamu sama dia tuh energi dan jiwanya tuh sama, kayak pengen bersatu atau kayak pengen bareng-bareng, tapi kayak terpisahkan. Tuh di sini aku ngeliatnya ada kartu Two of Swords-nya. Bisa juga kamu itu kayak option buat dia. Mungkin dia deket sama yang lain dan deket juga sama kamu, atau dia udah dealing sama seseorang tapi juga deket sama kamu. Nah, jadi dia bingung mau pilih orang lain atau pilih kamu. Dia pernah ada di fase hidup yang kayak susah banget, atau kamu bisa juga pernah ada di fase hidup yang susah banget, mengalami kesulitan, atau di fase yang punya masalah yang sedih banget. Ada yang memangnya orangnya udah dewasa, salah satu dari kamu memang udah dewasa, atau salah satu dari kamu memang ada yang masih childish sih. Nah, ada juga kamu sama dia hubungannya itu kayak hubungan ini ya, tersembunyi ya. Kayak kamu sama dia aja yang tahu hubungan kamu sama dia, atau kamu sama dia aja yang tahu kalau kalian tuh punya hubungan, atau hubungan kalian tuh hubungan yang rahasia gitu. Kayak kamu sama dia aja yang sama-sama tahu kalau kalian itu punya perasaan, kalau kalian itu punya hubungan, atau pernah punya hubungan, atau kalian itu deket. Cuma kamu sama dia aja yang tahu kalau kamu sama dia itu deket. Orang lain kayak nggak tahu ya. Kalian itu tempat berbagi, tempat sharing. Kamu sama dia tuh kayak tempat curhat. Kamu mungkin pernah bercerita ke dia, dia mungkin juga pernah ya bercerita ke kamu apapun, tentang apapun. Ada juga energinya kayak seseorang yang suka bantu kalau ada masalah, bantu menyelesaikan masalah. Misalnya kamu ada masalah nih, dibantuin sama dia sampai selesai. Atau dia yang ada masalah, dibantuin sama kamu sampai selesai. Tulus, orangnya tuh tulus ya. Kalau ke kamu tuh tulus, kayak bantuin tuh tulus. Ada yang orangnya memang emosional, gampang tersulut emosi, pemarah. Ada yang memang suka ngerokok ya, aku ngerasanya. Suka ngerokok atau suka ini ya, kayak nongkrong gitu, atau main-main, kayak hangout, suka hangout, atau suka kayak minum-minum. Belum tentu addiction alkohol sih, cuma kayak orangnya suka minum-minum aja sih ya. Dia itu apa ya, ada yang energinya ini, dia itu misalnya suka stalking kamu ya, masih suka kepoin kamu, tapi diam-diam, kayak kamu tuh nggak tahu kalau dia tuh masih suka stalking kamu. Dan dia ini orangnya masih pengen cari tahu tentang kamu ya, energinya. Atau memang dia kayak suka, misalnya dia inget kamu nih, dia tuh kayak ada energi kayak pengen cari-cari kamu gitu. Kamu apa kabar ya, kamu gimana ya kabarnya sekarang, aku kontak kamu nggak ya, atau aku chat kamu nggak ya gitu. Kayak energi kayak mencari-cari, nggak tahu sih ya, makanya dia mau menghubungi kamu kan, kayak cari-cari gimana sih, kayak gitu ya. Mungkin kalau lagi kangen dia kayak cari-cari kamu gitu, ini kamu apa kabar ya, atau dia mungkin bisa lihat, cek atau sosial media kamu gitu kan, cari-cari kan energinya. Nah, dia juga mungkin tipe-tipe yang percaya sesuatu yang spiritual atau supranatural, kayak magic itu dia percaya. Kayak kamu juga sih percaya tentang tarot kayak gitu ya. Dan mungkin ada juga energi kayak seseorang, ini kan dia ingin menghubungi kamu ya, mungkin juga kangen, dia suka kepikiran kamu. Ada energi seseorang yang kayak dia itu mungkin pernah tanya atau pernah datang ke seseorang ini kayak peramal atau supranatural gitu ya, atau anak-anak atau ke orang-orang yang bisa supranatural. Dia tanya keadaan kamu gimana kabarnya, kamu gimana perasaannya ke dia gitu ya. Saking dia kangen dan pengen tahu kabar kamu, ada yang sampai datang ke orang-orang peramal gitu ya, atau misalnya tarot reader misalnya ya, ke tarot reader, atau misalnya ke seseorang yang paham gitu tentang supranatural.
ya, atau orang-orang yang punya ini indra keenam atau sixth sense, dia tanya kabarnya kamu tuh gimana, atau perasaan kamu ke dia tuh kayak gimana sekarang. Atau bisa juga kamu yang kayak gitu, bisa vice versa sih ya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut lagi di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak ini ya. Ada zodiak Virgo, Pisces, Aries, Libra, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Capricorn, Gemini, Scorpio. Salah satu huruf di antara nama kalian ada huruf P, U, X, N, J, V, M, Z, F, D, E, T, Q, O, H, K, W, I ya. Oke, itu aja ya gengs. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.